Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para netizen atau para youtuber, para sahabat-sahabat semuanya. Bersama Saponi Channel yang kebanyakan membahas tentang bagaimana bangunan atau tutorial tentang bangunan. Bisa dikatakan 80% mengenai bangunan. Nah, kali ini Saponi Channel akan membahas bagaimana cara pemasangan listrik atau instalasi listrik ya, dimulai dari satu titik hingga berapa titik ya teman-teman. Kenapa membahas masalah tentang listrik? Karena bangunan dan listrik adalah sejalan ya teman-teman. Dimana ada bangunan di situ ada listrik ya. Nah, tidak semuanya para tukang atau para pengerjakan bangunan mengetahui tentang listrik ya. Nah, apa salahnya jika kita sama-sama mengetahui, dan di sini sedikit pengetahuan yang akan saya bagikan ya teman-teman. Nah, untuk di sementara waktu kita membahas tentang yang kabel di luar atau yang di luar dinding ya, atau yang seperti di video ini ya teman-teman. Nah, untuk saling memahami, silakan tonton dulu videonya yang ini, nanti akan kita coretkan atau tuliskan di kertas ya teman-teman, agar teman-teman bisa paham ya. Saya yakin sekali kalau hanya menonton di video ini seperti ini tidak paham ya, karena yang saya takutkan jika Anda menonton di video ini tidak paham, nanti yang ada adalah salah paham dan menjadi fatal akibatnya ya teman-teman ya. Ini adalah lihat dulu yang dipasang di video ini, nanti saya akan tuliskan di kertas dan pahami ya teman-teman ya. Dan saya mohon kepada teman-teman yang ingin belajar tentang kelistrikan ini, di saat tentang penulisannya mohon jangan di skip, karena akibatnya akan fatal ya teman-teman. Nah, kalau yang di sini kan semua teman-teman kalau hanya melihat di videonya ini, saya yakin sekali tidak akan paham ya, karena kita durasinya pun dibuat percepat atau gimana, kalau tidak cukup panjang waktunya ya teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya ini adalah sebuah yang contohnya aja seperti ini ya. Untuk di awal adalah kita untuk belajar adalah yang timbul dulu ya teman-teman. Artinya yang untuk menempel di dinding, bukan di dalam dinding. Nah, perhatikan cara mengikatnya juga harus teman-teman perhatikan yang seperti di video ini ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya teman-teman ikuti sampai dengan penulisannya ataupun penggambarannya ya. Terima kasih, jangan lupa like dan komen ya. Mohon kesabarannya, ikutin dulu videonya ini sampai dengan selesai di video, maka di akhir video akan ada nanti penggambaran yang persis yang dipasang di video ini ya. Juga praktikan ada kabel hitam yang dileskan dengan lasiban tuh ya, itu adalah tanda. Jadi nanti di penggambaran juga ada ya teman-teman, biar bisa paham ya teman-teman. Saya yakin sekali kalau dengan mengikuti seperti ini Anda bisa langsung mau praktek ya. Tapi ingat, jangan di skip di saat penggambaran. Jadi guys, ini adalah cok ya. Jadi nanti satunya kita nyambung kemari guys, satu kabel apinya aja ya guys. Jadi masa udah langsung digabung di atas di sana guys ya guys ya. Jadi untuk mengematkan kabel dan menghemat banyak sambungan, jadi kita terminal pun hanya dua ya. Di sini satu, yang di sana satu ya, yang di ujung tadi. Jadi ini terminal lagi, lampu depan, lampu dalam yang satu, jadi 3 lampu kemari terminalnya, dan satu juga cok di bawah untuk kulkas atau apa dan sebagainya ya teman-teman. Oke guys, cara penyambungan kita ini adalah usahakan kabelnya ini warnanya satu warna ya, yang masa satu masa, yang masa adalah satu warna contohnya ya. Ini adalah masa, saya gabungkan semua jadi satu. Nah, ini adalah arus induk, jadi satu ke bawah karena di bawahnya ada cok ya. Dan yang ini
Ini adalah lampu luar nih guys. Ya, ini lampu luar. Saya gabung satu kemari. Ya, ini ada dua kabel, yang satu untuk memutus arus. Ya, yang satu ya, yang ini adalah untuk memutus arus. Yang satu adalah kabel induk. Ya, dimana masa, dimana ini jumpannya ini sama ini guys. Ya, ini masa adalah satu arus atau satu warna, diusahakan satu warna ya guys, jadi tidak bingung ketika kita menyambung yang mana harus kita putus arusnya ya. Ini dan yang ini adalah ada dua kabel, isinya berarti 4 ya. Jadi yang satu ini lampu luar, satu lampu dalam. Nah, jadi masanya semua gabung di sini, yang biru nih, biru ya guys ya. Jelas ya guys, biru. Nah, yang satunya lagi, jadi biru sama biru ketemunya adalah massa. Jadi kita gabungkan menjadi satu. Nah, api kita adalah sambungkan yang kemari. Seharusnya di sini ya guys. Karena stok kontaknya di ujung sana, maka kita di sini tidak nyambung apinya di sini, tapi di ujung sana, di saklar sana guys. Ya, jadi melalui kabel yang satu ini. Kalau yang satunya ini adalah induk yang tebusan ini. Ujungnya nanti sama, hanya bedanya kita sambung di sini guys. Ya, kita belajar ini untuk yang satu titik atau ini 4 titik atau 6 titik ya guys. Ada 2 cok, ada 4 lampu, pasangan lampu atau yang harus kita putus arusnya ya. Nanti kalau kita sudah paham, kita belajar dengan yang 2 NCB atau berapa titik ya guys. Ini yang timbul, jadi kabelnya nanti nampak guys. Nanti kalau sudah pandai guys, bisa kita nanti dengan yang yang kita tanam di dinding ya, atau di dalam dinding ya, karena ini kan timbul. Jadi untuk belajar itu yang timbul dulu ya, jadi jelas kabelnya bisa kita urut ya. Jadi diusahakan ya guys, kita adalah menggunakan satu warna dulu atau 2 macam warna dulu, atau begini ya. Kalau yang untuk massa, saya menggunakan adalah yang hijau atau biru. Ini semua itu berarti massa nih. Nah, yang hitam ini adalah api nih. Ya, jelas ya guys. Jadi ini ada berapa kabel ini? 5 kabel. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi totalnya adalah 10. Karena ini satu kabel isinya 2. Nah, di sana ada 2 lagi guys. Ya. Pokoknya nanti saya akan tuliskan, saya gambarkan bagaimana cara menyambungnya, bagaimana cara memutus arusnya ini. Ya. Ini adalah prakteknya ya. Kalau mungkin prakteknya ini mungkin teman-teman tidak jelas. Nah, usahakan tonton video ini sampai dengan selesai, jangan di skip karena berbahaya kalau video ini di skip guys. Nanti begitu ya teman-teman praktek ternyata membalik terbakar rumah, itu yang disalahkan nanti yang membuat video. Padahal yang nonton video ini di skip, dilewat-lewati supaya cepat. Nah, saya buat video ini pun saya tidak akan usahakan, saya tidak akan saya skip. Nah, nanti kita digambarkan, saya gambarkan nanti di buku, jadi nampak nanti mana merah, mana yang harus kita putus. Oke guys, nah disinilah nanti induknya guys, harusnya guys. Ini guys. Oke. Hah? Satu. Yogi punya kan? Oke lah, baik teman-teman semuanya, seperti janji saya tadi, kalau mungkin teman-teman melihat hanya tutorial seperti di video mungkin tidak jelas ya. Nah, kali ini akan saya jelaskan dengan sedetail-detailnya pemasangan listrik atau membuat instalasi listrik mulai dari 1 titik sampai dengan berapa titik ya teman-teman. Yang intinya adalah seperti ini ya teman-teman. Kalau kita hanya menunjukkan 1 titik ya, kita hanya seperti ini contoh nih kabel ya, ini kabel ya isi 2 ya. Di sini kita bilang arusnya atau NCB. Ini CB ya. Nah, CB. Nah, di sini lampunya teman-teman. Kita katakan di sini lampu. Ya, lampu. Ya, yang ini anggap aja ini kabel masanya ya. Ini langsung ya, langsung ke lampu. Nah, jika ingin membuat stok kontak berarti yang kabel api ini harus diperhatikan ya. Satu aja seperti ini.
Jadi ini yang diputus. Nah, di sinilah baru stop kontak. Nah, ini kalau hanya satu lampu, jadi seperti ini dari NCB atau dari arus utama ya, dan ini lampunya ya teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana yang persis yang terdaftar di video yang teman-teman tonton ya. Nah, untuk sekali lagi, kalau ingin belajar jangan di skip video ini karena akibatnya akan fatal ya teman-teman. Oke, saya gambarkan dulu ya. Pertama ya, ini kita bilang kabel. Seperti di video kan ada dua kabel ya teman-teman. Yang pertama kabel besar ya lah seperti ini, atau kabel induk atau kabel pemutus satunya. Ya kita anggap aja ini kabel pemutus, kabel induk ya teman-teman. Nah, di video itu kan di gambarnya ada ya, di video tuh di bawahnya tuh ada namanya stop kontak cok ya. Ada berapa cok ya? Jadi satu ya. Ini kabel induk ya teman-teman. Oke. Kabel induk adalah ada isinya adalah seperti yang namanya biru dan hitam ya. Ini saya bilang ini biru ya, jelas ya teman-teman. Dan ini yang hitam. Ini juga biru hitam karena ini sebenarnya satu sambungan nih teman-teman ya. Ya ini ya. Dan yang ini hitam, satunya hitam karena satu kabel isinya dua. Oke ya teman-teman ya, ini. Nah, oke, seperti di video di sini ada satu lampu kabel, lampu luar ya, lampu luar, maaf ini hitam nih ya teman-teman. Jadi sama besarnya dengan kabel induk dan isinya dua. Oke ya, anggap aja ini kabel isinya dua dan isinya juga dua, satu hitam satu biru ya. Ini hitam, ini biru ya. Saya menggunakannya, makanya diusahakan satu warna yang untuk massa ya, atau api satu warna ya, jangan bolak-balik nanti bingung cara menyambungnya ya. Oke, ini baru lampu luar satu. Nah, di sini ada juga lampu dalam ya. Ini lampu dalam, saya bilang di dalam ya, untuk di dalam ruangan maksudnya. Sama juga kabelnya adalah warna hitam dan biru ya. Jadi warna hitam ya dan biru, dua macam ya warnanya ya. Oke, sementara ini kita belum sambung dulu ya, seperti ini pun belum bisa sambung ya. Oke, karena di video tadi, di video yang ditonton tadi ada kabel dua, satu adalah kabel pemutus ya teman-teman. Oke, kenapa dibilang kabel pemutus? Karena yang pertama ini adalah induk, ini induk, yang ini pemutus, ini kabel pemutus. Jadi fungsinya kabel pemutus ini adalah larinya ke stop kontak teman-teman. Nah, oke, di sini juga ada kabel satu lagi, kabel untuk dari luar ya teman-teman, lampu luar juga, tapi di samping posisinya ya teman-teman. Tapi ini kan menggunakan satu saklar. Nah, kita bilang lampu luar ya. Ini lampu luar. Oke. Nah, sama kabel, isi kabelnya juga ada dua, hitam ya, hitam dan biru. Oke teman-teman, karena ini seperti yang di video, satu kabel, dua lampu luar ini satu cok kontak, jadi kita nanti ngambilnya dari kabel pemutus ini. Oke, makanya saya bilang usahakan yang satu warna ini bisa disatukan satu-satu massa. Nah, kalau saya menggunakan seperti yang di video adalah massanya warna biru ya teman-teman. Jadi yang massa ini kita sambung ya teman-teman, kita satukan. Ini massa warna-warna biru ya, ini pun warna biru ya, ini warna biru ya, melintang dari sini ya teman-teman. Warna biru kan nampak ya, jelas ya. Ini yang hitam. Nah, hitam ini kita sambungkan aja langsung guys ya, kita sambungkan aja karena ini tidak ada sambungan lagi, karena sambungannya dari sini. Begitu juga sebaliknya yang biru ini juga kita sambungkan kemari, ini massa guys ya, biar nggak nyenggol. Jadi kabel biar nggak aneh, biru ya, warna biru ya. Oke, berarti sisakan yang warna hitam ya teman-teman, seperti di video. Nah, warna hitam tadi karena saklarnya di belakang, stop kontaknya di belakang atau ceklekannya ya teman-teman ya, atau seperti ini ya teman-teman ya, stop kontak ini seperti ini ya. Nah ya, ini cok ya teman-teman, kalau ini cok saya bilang, bisa dibilang striker ya, orang bilang banyak striker. Oke teman-teman, kembali lagi ya, ini persis dengan apa yang ditonton di video teman-teman ya tadi ya. Jadi supaya teman-teman jangan
nggak salah paham, saya ulangi lagi. Jadi ini adalah kabel-kabel dari lampu dalam nih, lampu dalam, ruangan dalam ya kita bilang. Makanya nah, antara ruangan dalam dengan ruangan luar ini beda stok kontaknya ya, stok kontaknya. Jadi stok kontaknya adalah sini, kita ngambilnya dari sini. Jadi ini pun warna biru, kabelnya massa ya. Satu lagi warna hitam ya, adalah api. Jadi yang stok kontak di lampu di luar ini terserah nih mau warna biru mau warna hitam. Tapi kalau yang di video saya menggunakan warna hitam. Jadi ini stok kontaknya warna ini kita satukan gini kemari, sama yang ini larinya kemari juga ya teman-teman, biar nggak bingung ya. Ya yang hitam nih, ini hitam ya, sini. Nah jadi kan antara ini api yang ini yang luar ini sama ini kan udah jadi satu nih kemari nih ya. Oke, baru yang stok kontak dalam ini dari sini ya. Ini stok kontak ini yang dari dalam ini warna biru jadinya, yang di dalam, karena di sini nanti ada satu lampu lagi, nanti sambung juga sama, nyambung seperti ini. Nah setelah itu jadi yang warna hitam ini kita menyambungnya ke sini ya. Ini warna hitam ya guys. Kalau nggak salah ya ini warna hitam. Oh kita ganti aja guys ya, yang tadi hitam ini biru. Jadi yang biru ini untuk lari ke massa yang di dalam. Seperti ini. Kalau pemutus dia bebas sebetulnya, tapi harus ditandain ya, menyatu kemari kan jadinya hitam, tapi di sana ini ditandain harus sana warna biru nanti ya teman-teman, yang biru ini. Oke, inilah makanya di sini ada sentralnya. Semua yang namanya massa adalah kelari, jadikan warna biru, ingat ya. Jadi biar tidak ketukar ketika nyambung di sana ya. Oke, anggaplah yang di video ini tadi ini dari kemari. Nah di sana pun kami tandain kan ada di video itu yang namanya laban putih ya, karena udah menyatu ini takut ke ini ya, laban hitam ya sini ya. Nah seperti ini kabel induk yang tadi ya, embel induk ya teman-teman, paham ya teman-teman ya. Nah ini kabel induk, yang mana untuk pemutus adalah yang di bawah. Nah ini kabel utama arus ya, arusnya dari belakang nih kebetulan, jadi taruhlah anggap aja NCB nya di belakang ya, NCB ya, CB nya itu di belakang. Nah ini batas dinding ya, batas dinding ya, saya bilang anggap aja nih batas dinding. Nah sama seperti di depan ini, di bawah juga ada berapa cok ya teman-teman, bisa lihat ya. Nah, ada berapa cok di bawah ini ya, cuman fungsinya tetap juga satu ya, isinya satu. Nah di atas ini juga ada lampu dalam ya, posisinya di atas ini ya, seperti ini lampu dalam ya, lampu dalam. Nah oke teman-teman, nah di bawah ini ada yang namanya cok ya, stok kontak yang seperti saya peragakan tadi ya, di sini ya, dua ya. Inilah fungsinya yang memutus lampu yang dari sini sama yang di dalam nih. Jadi satu kotak ada dua ya, seperti ini ya. Nah di sini kita taruh kawat dulu ya teman-teman, kawatnya terserah warnanya ya teman-teman. Nah ini juga isinya dua teman-teman. Oke, isinya dua, satu warna biru ya, satu warna biru, satu warna hitam. Oke, nanti hitamnya ini di sini, intinya nyimpan dulu. Yang di sini juga hitam sama biru ya, yang ini juga hitam sama biru. Oke, kita gabungkan dulu yang warnanya biru ya, semuanya kita gabungkan juga seperti yang terjadi di sini ya. Masanya kita satukan jadi satu massa dari kabel induk dulu ya, ini kabel induk ya. Oke, yang ini hitamnya, taruh yang ini biru. Biru saya nyimpang dulu kemari ya teman-teman. Oh biru ini lampu adalah stok kontak, jadi tetap sama, masuknya adalah kemari masanya. Oke teman-teman, yang ini adalah tadi cok ya, cok tadi nih, jadi cok ini tadi juga sama, masanya adalah kemari. Oke teman-teman ya, masanya. Dan yang apinya kemari teman-teman, ini api yang warna hitam, ini api nyambung di sini, bertemu di sini. Oke teman-teman, ini massa juga kemari teman-teman ya. Oh salah, ini penyambung teman-teman, salah maaf. Ini penyambung cok kontak, berarti larinya kemari teman-teman. Jadi tadi kan ada dua kabel nih, mana yang luar, jadi ini salah satu disambungan kemari ya. Yang biru juga sambungan kemari, warna biru kemari ya teman-teman ya teman-teman. Dan yang hitam ini karena ini adalah apa namanya,
kabel induk dia kemari ya, jelas ya teman-teman, kemari nih. Oke, makanya teman-teman tonton sampai dengan jangan di skip biar paham ya, karena kita menulisnya pun ada sedikit kekeliruan ya, biar paham ya, maka dioret-oret seperti ini ya. Biar paham. Jika belum paham silahkan diulang-ulang. Nah, ini kan yang satu sudah disambungkan ke satu lagi ya, berarti yang satu lagi yang kabel untuk lampu dalam berarti tinggal satu, karena yang disambungkan ini yang hitam. Nah, tinggal yang biru berarti ada lampu luar nih, lampu dalam sama lampu dalam. Ini lampu ini ya, ini lampu dalam ya teman-teman, jadi nyambungnya kemari jadi satu. Oke teman-teman, kemari ya, kita muter dulu sini, sini ya, sep. Nah, ini kemari. Nah, oke, nah ini cok. Tadi kan di video ada yang kabel merah melintang kemari ya, terbalik sebetulnya ya. Kalau di video kan di sebelah sini ya, ini kemari ya, sama aja gini ya. Nah, jadi ini ngambil kabel yang merah dari apa ini, kita ngambil dari sini apinya, karena ini sudah ada api dari sini teman-teman. Kita ngambilnya di sini, di cok sini yang api masuk kemari. Nah, ketika ini diceklekan maka ini menyatu ke api, maka yang lampu ini hidup. Mana yang diceklekan, yang luar atau yang di dalam? Maka yang di dalam hidup, dua-duanya diceklekan berarti luar dalam hidup. Paham ya teman-teman? Nah, sekali lagi teman-teman harus perlu perhatikan juga cara menyambung kabelnya ini, yang seperti apa ini tadi harus dililit teman-teman. Jadi dipelintir ya, dipelintir seperti ini. Karena apa? Karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang namanya kabel arus pendek ya. Jadi teman-teman harus paham juga masalah arus pendek. Jadi arus pendek itu bukan pendek segini ya teman-teman ya, bukan pendek segini, tapi arus pendek itu apabila kita mengelilitnya itu tidak kencang longgar, ketika ada hentakan atau menghidupkan lampu, dia bergetar, dia berkonslet, dan itulah yang menimbulkan api. Jadi itulah yang menyambar, makanya akan akibat bisa rumah kebakar, bisa toko kebakar, apapun bisa terbakar. Apalagi kalau di luar ada angin ya, konslet, karena nggak sambungannya, walaupun dia dilem, walaupun di lakban, tapi kalau di dalamnya longgar, selabnya belum ketat, dia masih kena goter, dia masih mau dia menimbulkan api ya teman-teman. Maka diusahakan, bukannya cuma dia harus diusahakan, tapi harus ya dililit, dipelintir ya, kalau bahasa nasionalnya mungkin dipelintir ya teman-teman, bahasa pelenya kurang ngerti juga ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, kalau belum paham silakan diulang-ulang video ini. Sekali lagi jangan di skip video ini karena akibatnya akan fatal kalau di skip. Kalau yang lainnya silakan Anda skip. Nah, kenapa saya coretkan seperti ini? Karena ini biar jelas ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekali lagi kalau nonton di video mungkin tidak jelas ya, yang mana kabel hitam, yang mana kabel biru ya teman-teman, yang mana arusnya, yang mana ke mana arahnya ya. Tapi kalau teman-teman belum puas, belum bisa, teman-teman ulang-ulang bisa diperlambat ya teman-teman. Ya intinya tadi untuk suatu warna tuh untuk masa satu warna ya. Oke teman-teman, sekarang kita hanya belajar berapa titik aja ya teman-teman. Jika nanti banyak video ini yang menonton, yang mengelek, saya akan buatkan video yang nanti 4 CB, 4 in CB ya. Ya 4 CB fungsinya gimana, caranya gimana, berapa kabel yang harus kita butuhkan ya. Nah untuk sementara kita memang menggunakan nanti ini kabel timbul ya teman-teman, seperti di video ya. Kalau untuk belajar memang harus yang timbul dulu, karena biar bisa diurut dulu ya. Oh ini jurusan ini kemari gitu ya. Tapi kalau yang ditanam masuk pipa nanti ribet. Kalau sudah pandai seperti ini silakan Anda nanti tinggal memasukkan ke pipanya. Nanti sepintar apapun mereka tetap kalau sudah banyak nanti di ujung-ujung kabel ini akan ditandain sama mereka jika belum disambung. Karena kebanyakan kan mereka menyambung belum langsung disambung ke api-apinya. Kita tunggu dulu nih berapa hari, ada bahannya belum kurang, belum lengkap, nah ditandain mana yang kabelnya, kalaupun warnanya banyak ya teman-teman. Jadi makanya ini kita cukup menggunakan 2 warna dulu ya. Nah, biar kawan-kawan, teman-teman bisa paham di penyambungan listrik, karena listrik ini ada akibatnya fatal. Jadi jangan main-main. Sekali lagi, bila ingin menonton dan ingin painter, silakan jangan di skip karena akibatnya akan berbahaya ya. Buat teman-teman, terima kasih. Jika ini merasa bermanfaat ya silakan ditonton ya, silakan dibagikan ke teman-teman. Kenapa saya membuatkan tutorial seperti ini? Karena listrik ini dan bangunan adalah sejalan. Di mana ada bangunan, di situ pasti ada yang namanya listrik ya.
Kan banyak sih teman-teman yang mungkin hanya borongan sedikit atau sedikit menanggung, harus mencari orang yang ahli di listrik. Tapi kalau hanya seperti ini, mudah-mudahan, apalagi hanya cuma dua ya, cuma dua nyambung doang, tidak pakai stok kontak ya. Tapi kalau cuma nyambung ya intinya seperti ini tadi ya teman-teman. Saya ulangi lagi ya, ini lampu di sini ya, jadi cuman kabel yang usahakan ya, yang kabel arus api yang diputus ya teman-teman. Supaya kenapa arus api yang diputus? Jika stok kontak ini mati, berarti memang api ini tidak ada di sini. Tapi kalau seandainya masa yang diputus, walaupun ini di stok kontaknya dimatikan, ini api masih tetap ada teman-teman. Makanya diusahakan harus api yang kita putus yang kemarinnya ya, harus api. Jadi waktu menyambung di sana pun harus api yang kita tuju yang ke warna hitam yang mana kita sambung ya teman-teman ya. Makanya kalau orang menggunakan cok ini kan sering terbolak-balik nih ya, sering terbolak-balik, kadang nanti apinya jatuhnya kemari ya teman-teman ya. Jadi diusahakan ya teman-teman harus perhatiin ya, karena kalau ketika mengecokkan tuh dengan cok dengan sambung ini beda. Kalau dengan sambung ini kan mana yang api, itulah kita tujukan mana yang tadi untuk api, sambungan ke api. Di mana apinya kita menggunakan pakai test pen. Oke ya teman-teman. Nah, saya rasa sampai di sini dulu pembahasannya ya. Lain kali saya akan buatkan lagi bagaimana memasang 4 CB dan 5 CB ya. Kalau kebanyakan cuma 4 CB ya 1 kilometernya ya. Beda lagi kalau dengan menggunakan pas ya, seperti hotel atau pubul gini udah lain lagi, itu minimal S2 ya teman-teman. S1 pun masih kalang kabut juga ya teman-teman kalau di bagian listrik ya. Oke baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasilnya ya guys, bukan abal-abal ya guys, artinya tidak sekali kerja ya guys, dua kali kerja ya. Kita hidupkan ya guys. Hidupkan guys. Itulah fungsinya tadi, kita menyatukan satu warna, jadi warnanya masa. Jadi kalau yang api umpamanya hitam semua ya guys, jadi kita tidak 2 kali kerja. Coba bayangin kalau seandainya di plafon 2 kali kerja, udah di plafon naik lagi ke atas plafon, minta ampun panasnya guys. Jadi di awal tuh harus kita hati-hati, jadi sekali sambung tuh jadi. Nah untuk di tahap ini untuk kita yang pemula ya,